50-50 ya, artinya semuanya penting. Ya. Cuman kita harus tahu burung kita ini sejauh mana. Betul. Kita nggak bisa paksain burung tembak kalau burung kita ngerol. Saya amati betul di dunia burung ini, Pak Abu. Ini peningkatannya luar biasa. Sering saya katakan dunia burung ini kan dinamis, selalu ada peningkatan. Orang-orang yang idealis dalam perburungan maka akan tertinggal menurut saya hari ini, karena begitu banyak informasi, ilmu pengetahuan yang dibagi dengan gratis. Iya. Dan orang kompetisi ya, rasanya kompetisi. Dan orang-orang sendiri itu akhirnya begini, menemukan hampir sama dengan ini Pak Le, apa namanya, ayam sebenarnya. Jadi metode penyilangan di murai batu itu sendiri itu hampir sama dengan ayam. Ayam Bangkok dulu orang mungkin tahunya Bangkok. Gimana Bangkok kalah dengan Bangkok kan seperti itu. Maka ada orang coba untuk Bangkok dilawan dengan Birma. Tapi ternyata pemain Bangkok nggak tinggal diam. Mereka gimana caranya bisa mengalahkan Birma. Ternyata Birma ini kalah apabila sekali kena dia nggak betah, katanya seperti itu. Ya kan, memang dia cerdik teman-teman, dia kan seperti itu. Pak Lip pasti lebih paham. Orang Birma nggak mau kalah, ciptakan namanya Mangon, kan gitu. Ya, intinya seperti itu. Nah di burung juga seperti ini. Jadi ada burung durasi. Orang punya burung, gimana caranya ngalahin burung durasi. Ada orang juga yang dulunya mungkin idealis di burung Medan yang dia cenderung nembak. Gimana ngalahin burung yang tembak, gitu kan ya. Nah sekarang cari burung yang roll tembak. Kita mungkin bahasan mudah kita mengucapkan, tapi mencari burungnya betul-betul punya kualitas seperti itu kita agak kesulitan. Nah semakin hari semakin orang menggali. Sekarang itu kan ada yang dulu kita bicara dulu itu istilah murai batu tanpa cililin seperti mana sayur kurang garam, kan seperti itu. Nah saya juga sering ditanya dengan teman-teman, Mas, untuk spesifiknya pemasteran kita harus seperti apa? Kalau burung kita itu apakah burung kita nembak ataukah burung kita roll, kita membedakan untuk masteran seperti apa? Karena kita diawali dari anakan, saya katakan serol apapun burung Anda harus punya senjata pukulan atau suara buangan, tembakan. Kan seperti itu pengertiannya, serol apapun itu. Nah, untuk mengimbangi ini teman-teman, jadi di dua saya sering katakan masteran itu paling bagus pakai burung asli, pakai MP3 itu bagus, yang nggak bagus nggak dimasteri, kan seperti itu, ya toh? Betul. Terus di sekarang orang itu akhirnya begini, bagaimana menciptakan burung yang roll tembak, ya? Karena kalau kita itu berikan suara cililin melulu, teman-teman, memang mungkin gini, burung itu kan nggak sama stamina, metabolis dan sebagainya. Tentu saja ini urusannya jelas pada stamina. Kalau dia harus neken pakai cililin mungkin akan cepat, akhirnya burung ngetem, kan capek kan gitu ya. Maka disiasati dengan roll itu mereka menggunakan suara MP3. Suara MP3 itu cenderung karena dia itu datar ya, suara kan nggak ada efek kan. Kalau di gini, kalau dalam penjurian mungkin Pak Abu lebih paham ya. Untuk ukuran kayak burung sekarang dia ada, ini MP3 ini ya, dimaster dengan MP3. Kita mungkin dengar, oh ini cililin, ini lagbet, ini kenari, tapi nggak ada efek memang, nggak ada nembus gitu loh teman-teman ya, nggak kayak nekan gitu loh. Jadi datar. Nah itu mungkin yang akan dijadikan siasat supaya burung tidak kehabisan tenaga. Ini maaf, tak potong dulu. Ya. Ini pengalaman lapangan, ya. Pengalaman saya di dalam lapangan, pengalaman saya di luar lapangan, pengalaman saya di dalam lapangan. Maksud saya begini. Jadi menurut pengalaman di dalam lapangan, ini ibarat ketika saya juri, kemudian dibandingkan dengan posisi saya di luar lapangan, di luar gantangan. Maksudnya saya sebagai pemain.
ini saya menangkap satu momen ya, di mana ketika burung sudah mulai pencurian jalan, burung sudah mulai, maka coba kita kembali, kita bicara, ini bicara sisi lain ya. Teman-teman sebagai pemain pada saat itu, coba apakah sampean ini mendengar apa yang dibunyiin burung secara total? Jadi burung begitu banyaknya, ya, peserta begitu banyaknya dan semuanya teriak. Coba, pernahkah sampean ini berpikir atau mendengar secara total burung yang dibunyiin burung tersebut? Kalaupun itu kita dengar, pasti burung kita sendiri. Betul. 80% pemain ini hanya melihat burungnya sendiri. Ya, itu maksud saya. Sementara burung lawan kita tidak dengar. Kenapa terjadi protes? Karena kita berasumsi burung kita itu jalan, burung kita itu kerja. Sementara kita tidak melihat musuh kita. Siapa lawan? Ya ke 70 burung, 60 burung, yang sebelah sana kita nggak dengar. Ya. Jadi ini maksud saya, kenapa MP3 sama burung asli dan sebagainya itu buat saya 50, hanya 1-2. Memang burung kualitas yang awal sampai bunyi ya, awal sampai akhir kerja jalan itu memang burung super. Ya. Dan ini sangat langka gitu. Jadi kalau kita pas-pasan lah, napasnya pas-pasan, kita juga kondisinya nggak punya keparan yang terus burung kita juga bukan dari keturunan burung-burung jawara nasional ya. Jadi aku pilih mending burung-burung yang suaranya standar. Karena apa? Karena sehebat burung apa di lomba itu juri yang menilai. Dan saya yakin selemah-lemahnya burung ketika jalan, juri mendengar. Gitu ya. Ada burung cerdik, ada burung, contoh begini, ada ketika juri lewat, burung kita diem. Ini maaf, ini teman-teman terkadang yang sering protes. Coba amatin, ketika burung kita bunyi, ketika juri di bawah burung kita bunyi enggak? Kalau burung kita enggak bunyi, itu loh alasannya kenapa juri enggak ngasih poin. Ya. Terkadang kita kan, wah burung saya tembak, ketika itu jurinya enggak ada. Nah, saya mencoba, saya keluar dari lapangan, saya pernah punya burung waktu itu di BNR ya, BNR di waktu itu turun di itu kencengnya amit-amit kalau vokal. Selama saya punya burung vokal belum ada kayaknya yang ngalahin itu. Di atas rata-rata lah. Punya saya ya, ini memang lebih vokalnya. Waktu disebuti banyak ya Pak Haji Santo ya. Yes. Itu alhamdulillah waktu itu masuk 9. Saya nggak nyangka Pak Indri Ali datang, orang Jawa datang, terus siapa itu yang Mas Kadapi ya, itu juga datang. Burung saya masih masuk juara 9. Itu maaf, dari tempat posisi saya berdiri saya nggak dengar burung itu suara apa. Padahal aslinya volumenya kenceng. Selama saya pemain burung selama 25 tahun, saya belum pernah punya burung yang sekeras itu. Gitu ya. Itu saja bunyi saya nggak dengar. Gitu ya. Cuma saya tahu, kalau gayanya seperti ini dia nembak apa saya tahu, karena ini burung karakter. Ya, karena kita menjiwai betul dengan burung kita. Jadi gitu. Itu saya nggak dengar. Jadi sudahlah, buat pemain-pemain belajar apa ya, sedikit dewasa, jangan sebentar-bentar protes. Ya, jangan sebentar-bentar protes. Pihak panitia itu sebenarnya sudah memberikan suguhan yang sedemikian rupa agar supaya kontes ini berjalan lancar. Kalau peserta banyak, otomatis panitia ini juga seneng kan begitu. Jadi nggak ada panitia itu yang mau begini begitu, juri begini begitu. Kalaupun ada itu ya sangat kecil lah. Gitu. Bukan saya ngebela juri. Tapi pihak panitia sendiri ya harus tetap bagaimana meningkatkan kualitas lomba. Gitu, seperti hadiah, seperti apa ya, maksudnya penilaiannya